Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Akbar Sananda Putra, NIM 190411100192 dari program studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini saya akan menjelaskan game yang telah saya buat, yaitu yang berjudul The Journey of Kelesa. Pada game ini terdapat 4 menu, yaitu menu cara bermain yang berisi deskripsi cara bermain pada game ini. Kemudian yang kedua yaitu menu cerita Kelesap yang berisi seluruh cerita Kelesap yang diambil berdasarkan buku yang berjudul Babat Sumenep. Kemudian menu yang ketiga berisi tujuan dari game ini dibuat. Kemudian yang terakhir yaitu menu mulai game. Pada menu ini terdapat pilih level yang berisi 4 level, di mana tiap titik levelnya itu mewakilkan tiap kabupaten pada Pulau Madura. Apabila player atau pemain baru memainkan game ini, maka player tersebut harus menyelesaikan level 1 terlebih dahulu untuk membuka level-level berikutnya. Apabila level 1 belum terselesaikan, maka level berikutnya tidak akan terbuka atau tidak dapat dimainkan. Langsung saja kita memasuki level 1. Pada level 1 terdapat intro cutscene yang berisi dari sumber referensi cerita dari game ini, yang yaitu berdasarkan buku yang berjudul Babat Sumenep. Kemudian terdapat cerita singkat dari Kelesa itu sendiri. Setelah intro cutscene selesai, maka langsung memasuki game. Pada game ini terdapat 4 tombol navigasi, yaitu panah arah kanan untuk berjalan ke arah kanan, panah arah kiri untuk berjalan ke arah kiri, tombol pedang untuk menyerang, dan tombol panah arah atas untuk lompat. Pada game ini player dapat melakukan 2 lompatan atau double jump. Apabila telah melakukan 1 lompatan, maka dapat melakukan lompatan yang kedua. Pada game ini juga terdapat trap atau jebakan yang merupakan unsur dari game yang bergenre platformer ini. Kemudian di sini terdapat palang arah kanan yang berisi petunjuk cerita dari game ini. Kemudian di sini terdapat checkpoint yang pada game ini merupakan sebuah bendera. Apabila player melalui bendera ini, maka akan membuat suatu checkpoint. Dan apabila player game over, maka akan respon kembali ke titik checkpoint yang telah dilalui oleh player. Pada game ini juga terdapat 3 musuh, yaitu yang pertama musuh bertombak. Musuh bertombak di sini hanya dapat melakukan patroli pada titik yang telah ditentukan, dan apabila player memasuki jangkauan serangan pada musuh ini, maka player akan terkena serangan atau darah dari player ini akan berkurang. Kemudian untuk mengembalikan darah yang berkurang ini, terdapat icon heart atau hati yang akan mengembalikan 1 poin dari nyawa yang telah hilang. Kemudian musuh yang kedua di sini terdapat musuh berpedang. Pada musuh ini mengimplementasikan AI atau Artificial Intelligence dari Finish That Machine, di mana musuh ini akan terus mengejar player apabila telah mencapai range atau jarak yang atau jangkauan dari musuh berpedang ini. Sama seperti musuh bertombak, apabila player terkena serangan, maka akan mengurangi 1 poin dari darah player. Kemudian player dapat melakukan serangan kepada musuh. Apabila musuh telah dikalahkan, maka akan hilang dari game ini. Kemudian musuh yang terakhir yaitu musuh berpanah. Sama seperti musuh yang pertama yaitu musuh bertombak, musuh berpanah ini hanya dapat melakukan patroli dari titik yang telah ditentukan. Dan apabila player masuki jarak serangan dari musuh berpanah ini, maka musuh ini akan melakukan tembakan anak panah ke arah player. Apabila player terkena anak panah ini, maka darah player akan berkurang 1. Pada game ini, player dituntut untuk menyelesaikan atau mencapai garis akhir atau titik finish yang telah ditentukan. Dan ini merupakan titik akhir atau garis finish pada level 1 pada game ini. Apabila player melalui titik finish ini, maka akan memunculkan notifikasi kamu menang dan dapat melanjutkan ke level berikutnya. Tiap-tiap level pada game ini memiliki layout atau tata letak map yang berbeda. Pada game ini juga terdapat ending cutscene apabila player telah menyelesaikan keseluruhan level dari game ini. Setelah ending cutscene ini selesai, maka berakhir sudah game ini, dan begitu juga dengan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.